Hai Sobat Ikapi, kembali lagi bersama saya Putri di channel YouTube Ikapi. Di video kali ini kita akan membahas mengenai PP nomor 20 tahun 2026, perubahan besar PPh final UMKM 0,5% yang wajib dipahami wajib pajak. Terbitnya PP 20 2026 membawa sejumlah perubahan terhadap ketentuan pajak penghasilan final UMKM. Namun, penting dipahami, delete ini sejatinya tidak menghapus seluruh aturan yang sebelumnya diatur dalam PP 55 2022. Peraturan ini membawa beberapa perubahan yang cukup signifikan, terutama terkait PPh final UMKM 0,5%, pengaturan anti penghindaran pajak, perluasan definisi pekerjaan bebas, penghapusan batas waktu tertentu bagi wajib pajak orang pribadi, penegasan bahwa suap dan gratifikasi tidak dapat menjadi biaya fiskal. Mengapa aturan ini penting? Karena selama beberapa tahun terakhir, pemerintah menemukan berbagai praktik yang memanfaatkan tarif PPh final UMKM 0,5% secara tidak tepat, seperti memecah usaha atau mendirikan badan usaha tertentu hanya untuk memperoleh tarif pajak yang lebih rendah. Oleh karena itu, pemerintah melakukan penyempurnaan aturan agar fasilitas perpajakan menjadi lebih tepat sasaran dan adil. Latar belakang terbitnya PP nomor 20 tahun 2026. Sebelum membahas perubahan, kita perlu memahami mengapa pemerintah menerbitkan PP ini. Berdasarkan penjelasan Direktorat Jenderal Pajak, terdapat beberapa alasan utama. Yang pertama, terdapat praktik tax planning yang memanfaatkan tarif PPh final 0,5%. Dan yang kedua, muncul praktik branching atau menahan omset agar tidak melewati batas 4,8 miliar. Dan yang ketiga, terdapat praktik film splitting, yaitu memecah usaha menjadi beberapa entitas agar masing-masing tetap memenuhi syarat menggunakan tarif 0,5%. Dan yang keempat, banyak wajib pajak yang secara ekonomi sebenarnya telah memiliki kapasitas usaha yang besar, namun secara formal masih dapat menikmati fasilitas UMKM. Dan yang kelima, adanya kebutuhan penyelarasan aturan dengan standar internasional, termasuk rekomendasi dari proses aksesi Indonesia sebagai anggota OECD. Perubahan definisi pekerjaan bebas. Perubahan berikutnya terdapat pada pasal 56 ayat 4. Sebelumnya daftar pekerjaan bebas relatif terbatas, kini pemerintah memperluas dan mempertegas jenis pekerjaan bebas yang tidak dapat memanfaatkan PPh final UMKM 0,5%. Selain profesi yang sudah dikenal seperti pengacara, akuntan, dokter, konsultan, notaris, dan aktuaris, pemerintah juga memasukkan profesi modern berbasis ekonomi digital seperti influencer, selebgram, blogger, vlogger, content creator, dan profesi sejenis lainnya. Perubahan besar subjek PPh final UMKM 0,5%, inilah bagian yang paling banyak menarik perhatian. Sebelum PP nomor 20 tahun 2026 berlaku, subjek PPh final UMKM meliputi wajib pajak orang pribadi, CV, firma, koperasi, perseroan terbatas, perseroan perorangan, dan BUMN desa. Namun setelah perubahan, subjek yang dapat menggunakan PPh final 0,5% dipersempit menjadi wajib pajak orang pribadi. Namun setelah perubahan, subjek yang dapat menggunakan PPh final 0,5% dipersempit menjadi wajib pajak orang pribadi, perseroan perseorangan yang didirikan oleh satu orang, koperasi, artinya CV, firma, PT biasa, dan BUMN desa pada prinsipnya tidak lagi menjadi subjek PPh final UMKM untuk masa yang akan datang. Ini merupakan perubahan fundamental yang perlu dicermati oleh para pelaku usaha. Aturan anti penghindaran pajak. Pemerintah juga memperkenalkan aturan anti-avoidance yang lebih kuat. Contohnya adalah kasus seorang konsultan pajak yang tidak dapat menggunakan PPh final 0,5% karena jasanya termasuk pekerjaan bebas. Kemudian konsultan tersebut mendirikan perseroan perorangan yang memberikan jasa konsultasi pajak yang sama. Tujuannya hanya agar dapat menggunakan tarif final 0,5%.
Dalam kondisi seperti ini, perseroan perorangan tersebut tidak dapat memanfaatkan fasilitas PPh final UMKM karena dianggap digunakan sebagai sarana penghindaran pajak. Selain itu, apabila seorang wajib pajak memiliki beberapa perseroan perorangan dan total omset seluruh usaha melebihi 4,8 miliar, maka fasilitas tersebut juga tidak dapat digunakan. Dengan kata lain, pemerintah mulai melihat substansi ekonomi suatu transaksi dan bukan hanya bentuk hukumnya. Itu tadi informasi seputar apa itu Substance PP nomor 20 tahun 2026, perubahan besar PPh final UMKM 0,5% yang wajib dipahami wajib pajak. Mari kita selalu dukung pemerintah untuk memajukan perekonomian di bidang perpajakan dengan terus mendukung segala upaya pemerintah dari sisi perpajakan. Terima kasih telah menonton video ini, jangan lupa like, share, dan subscribe. Semoga bermanfaat dan stay tune untuk video IKP lainnya. Salam IKP.